Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita terbaru Surya Paloh bertemu dengan Jokowi. Mau apa kalau Surya Paloh Jokowi bertemu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak saja menggelayut kepala rakyat biasa, tetapi juga para timnas ataupun tim pendukung dari koalisi perubahan, termasuk mungkin juga adalah orang-orang dari Presiden Jokowi. Sahabat sekalian, soal hitung tepat suara itu belum selesai, tetapi Indonesia sudah diguyur oleh berita yang tak kalah heboh, yaitu tentang pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh. Menurut sebagian orang-orang, dalam hal ini adalah tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Johannes Joko, bahwa pertemuan itu adalah dalam rangka stabilisasi politik. Kemudian merespon hal itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa Surya Paloh akan konsisten. Bahasanya Anies, saya memandang tidak ada pergeseran apapun. Sahabat kalian, lalu apa yang bisa kita timbang dari pertemuan kedua tokoh besar itu, yang mana mereka sebelumnya bersatu, kemudian berpisah jalan, dan kemudian kali ini bertemu? Apakah kemudian pisah jalan yang kemarin dilakukan adalah hal yang semu? Kita mari timbang lebih dahulu. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh memang menarik perhatian karena tuntutan publik, ya, secara moral dan etika tentunya, baik kepada Jokowi maupun Surya Paloh. Pertama, kita bisa lihat kawan-kawan, Jokowi adalah pihak yang memiliki kepentingan putranya yang jadi cawapres dari Capres 02 menjadi unggul. Dan posisi Surya Paloh berada pada pihak yang berkepentingan menjadikan Anies Baswedan sebagai Capres nomor urut 1 juga unggul. Jika keduanya berkompetisi, lalu bertemu dalam situasi yang tak menentu dalam hal perhitungan suara yang masih berlangsung, apakah itu pertemuan biasa-biasa saja? Bisakah itu dipandang sebagai negosiasi penting untuk kelanjutan politik? Atau ini adalah sebuah pertemuan yang Surya Paloh memberikan poin kepada Jokowi, atau sebaliknya Jokowi menawarkan poin kepada Surya Paloh? Tidak ada yang bisa menjawab itu. Kalau misalnya pertemuan itu untuk merespon kemungkinan suhu politik yang kian panas pasca pemilu, pertanyaannya apakah bisa hanya dilakukan oleh Jokowi dan Surya Paloh? Bukankah Jokowi juga harusnya bertemu dengan PDIP? Dalam hal ini adalah Megawati. Nah, kenapa kemudian itu tidak dilakukan oleh Jokowi? Adakah masih menunggu antrian berikutnya? Sahabat kalian, yang kedua, pertemuan ini sebenarnya sangat merugikan dalam tanda kutip Surya Paloh. Mengingat ya, langkah Surya Paloh bertemu Jokowi itu juga harus dipahami oleh pemimpin tinggi partai anggota koalisi perubahan, PKB dan PKS, termasuk publik yang terlanjur mengharapkan Surya Paloh bisa konsisten. Kalau kemudian Surya Paloh tidak mampu mengkomunikasikan ini dengan baik pada PKB dan PKS, dan termasuk mengundang ya gelombang masyarakat yang tidak percaya, ini akan sangat beresiko bagi Surya Paloh. Sekalipun kita tahu bersama pada saat kampanye Akbar terakhir di JIS, Surya Paloh berpidato dengan sangat berapi-api bahwa inilah momennya untuk perubahan. Apakah pidato itu dilupakan, ataukah pidato itu sedang dicarikan strategi untuk bisa menjadi kenyataan? Kita belum bisa melihat secara terang. Nah, sahabat kalian, apa yang bisa kita timbang ya dari eh, pertemuan itu? Saya kira ini adalah gaya Jokowi yang selalu mampu mengajak lawan politik sebagai kawan. Sepertinya Jokowi akan melakukan hal itu kepada Surya Paloh, tentu saja kalau melihat posisi Prabowo. Ya, mungkin publik berkata Prabowo saja bisa masuk ke koalisi Jokowi, apalagi Surya Paloh yang memang juga sudah berkoalisi sejak awal. Tetapi sekali lagi kita tidak tahu apakah ia akan seperti itu. Satu hal yang pasti, sahabat kalian, inilah politik. Politisi itu bisa berwajah tampak tak pernah benar-benar bermusuhan, juga politisi mampu ya merias wajah tampak tak sungguh-sungguh berkawan. Disinilah rakyat harus cerdas. Itu saja.
Jangan sampai kita banyak waktu mengulas, pada saat yang sama kita tidak tahu harus bagaimana bersikap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.